semuanya, balikan lagi barengan Astrid. Tentunya di mana? Ya, di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda. Penyanyi dangdut orang kampung biasa. Oke, teman-teman, aku mau hari ini cerita sama kalian soal apa ya? Ada hal menarik yang berbeda gitu ya. Sebenarnya agak sedikit menyedihkan sih kalau dari sisi aku orang timur gitu ya. Ngelihat ini kok ada sih kayak gitu. Jadi ternyata di Belanda ini ada yang namanya tempat untuk menunggu kematian, atau kalau bisa dibilang di sini kayak panti kematian gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi Astrid akan jelasin detail ke kamu dan soal pengalaman pribadi Astrid melihat hal itu ke kalian semua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share video ini, karena subscribe itu gratis alias orang bayar alias enggak pakai bayar, yang penting pakai kuota aja. Oke? Matur nuwun yang udah pada subscribe YouTube Astrid Channel, terus yang pada belum, yang lihat video ini, ayo bantuin dong biar YouTube Astrid Channel ini berkembang dengan pesat gitu ya. Please. Oke, kalau gitu langsung aja gini teman-teman semuanya. Jadi di Belanda ini ada satu hal yang Astrid temukan, yaitu namanya tempat penunggu kematian. Itu maksudnya gimana? Jadi gini, jadi pengalaman pribadi Astrid itu ada suatu tempat kayak panti gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan ada panti jompo, panti asuhan. Nah di sini ada panti jompo sama panti kematian. Jadi panti kematian itu adalah sebuah tempat gitu yang biasanya ditempati oleh orang-orang yang memang mereka itu didiagnosa gitu oleh dokter bahwa mereka tidak akan hidup panjang gitu. Paling enggak itu biasanya di sini itu 3 bulan gitu, didiagnosa paling lama 3 bulan itu biasanya dokter akan memberikan kayak rujukan surat itu untuk orang itu segera tinggal di panti kematian kayak gitu. Jadi ceritanya dulu Astrid ini dapat rumah yang Astrid tempati sekarang ini itu dulunya adalah rumah oma-oma. Jadi satu orang kayak nenek itu, dia tinggal sendiri di rumah ini, nggak punya suami karena suaminya udah meninggal dunia. Kebetulan dia juga nggak ada keturunan anak, jadi ya bener-bener tinggal sendiri di rumah ini. Saat beliau tinggal di rumah ini sendirian gitu, beliau tuh sebenarnya udah sakit keras. Jadi kayak kalau nggak salah sih, aku dulu waktu jenguk beliau itu dia sakit kayak bagian longan gitu, bagian paru-paru, kayaknya kanker paru-paru kayak gitu deh kalau nggak salah kurang lebih. Karena memang beliau kan perokok berat juga, dan itu memang sudah lama sekali sakitnya di sini. Jadi sebelum Astrid datang ke sini memang beliau udah sakit seperti itu ya. Terus waktu itu selama dia tinggal di rumah ini selalu ada yang namanya perawat selalu menjenguk beliau. Jadi kayak berkala gitu loh, di waktu-waktu yang ditentukan untuk melihat kondisinya dan lain sebagainya. Pokoknya mengurus lah, lebih memberikan pelayanan kesehatan kepada beliau ini yang tinggal di rumah ini sendirian kayak gitu ya. Jadi perawat datang, terus habis itu obat-obatan juga datang gitu ya. Cuman lama-kelamaan ternyata beliau ini mengalami yang namanya kayak nggak ingat semuanya gitu loh. Kadang kayak apa ya, demensia gitu ya, kayak orang pikun gitu. Jadi dia nggak ngerti nih obat yang harusnya dia minum ini apa aja, terus ini diminumnya berapa gitu, dia udah nggak bisa ingat semua itu gitu. Jadi kalau dibiarkan sendiri beliau kayaknya nggak bisa stay, makanya terus akhirnya kan dirujuk sama dokternya untuk tinggal kayak di tempat apa sih, tempat khusus orang-orang sakit gitu. Tapi ternyata setelah diperiksa dan lain sebagainya oleh dokter dan lain sebagainya, ternyata memang si nenek ini memang didiagnosa tidak hidup lama lagi di dunia gitu ya. Dan itu yang aku bilang yang sedikit agak kaget, karena orang timur kan nggak ada yang namanya kalau orang mau meninggal kan gimana pun kan tetap disemangati ya. Kalau kita sebagai orang Asia, orang Indonesia atau orang timur gitu, ibu harus kuat, ibu harus ini bla 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 gitu kan. Kalau orang sini itu ya, yang aku bilang memang orang sini tuh orangnya direct, kalau ngomong itu langsung, nggak pakai tedeng aleng-aleng. Apa yang terjadi, apa yang sebenarnya, apa yang sejujurnya ya udah dikatakan gitu. Mau orang itu sakit apa enggak ya tetap dikatakan. Memang kalau di Indonesia mungkin kita bisa lewat
kalau orang misalnya kan katakanlah nenek kita sakit atau kakek kita sakit, mungkin si dokter nggak akan bilang langsung sama orang tersebut karena orang tersebut udah sakit gitu. Kalau diberikan kabar seperti itu mungkin akan memberikan efek yang semakin jatuh gitu ya. Tapi berbeda kalau di Belanda nggak kayak gitu. Kalau orang ya mau itu pokoknya udah di orang sini tuh udah budayanya tuh udah jujur gitu loh. Jadi apapun yang terjadi ya tetap jujur, dibilang apa adanya. Jadi nggak melalui via gitu loh, nggak via orang tua atau nggak via kerabat terdekat atau via keluarganya gitu. Jadi ya orang orang tersebut dikasih tahu. Jadi nenek yang tinggal di rumah ini dulu dikasih tahu langsung gitu loh bahwa ya kamu memang hidup nggak lama lagi gitu, kurang lebih kamu hanya hidup segini ya. Lebih baik dengan kondisi kamu yang sekarang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kamu kurang ingat apa obat yang kamu makan, ya pokoknya didiagnosa semuanya, akhirnya terus si nenek ini harus dirujuk ke panti penunggu kematian tadi itu. Di sini namanya yang paling terdekat dari area ini namanya hospice. Jadi kayak rest in peace gitu loh, tempat untuk rest in peace. Dan di situ biasanya orang yang mendekati dengan hari kematiannya gitu ya, mereka akan diberikan kebebasan atau keleluasaan yang begitu besar. Apa yang pingin kamu nikmati, apa yang pingin kamu lakukan yang uh, belum kayak ya belum kamu dapat selama kamu hidup di dunia. Jadi waktu itu aku pernah jenguk nenek ini kan sebelum beliau meninggal gitu. Apa sih namanya, kukunya gitu kayak di manicure bagus banget, warnanya biru apa hijau apa pink gitu aku lupa. Terus potong rambutnya dirapiin, terus yang namanya apa ya pokoknya dia pingin ke massage kayak gitu, dipijit-pijit dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang pingin dia lakukan yang bisa dia dapatkan sebelum hari kematiannya tiba gitu, biasanya si verpleegster alias si perawat itu akan membantu beliau untuk mendapatkan hal tersebut. Dan itu treatment yang biasanya memang didapatkan saat seseorang yang sudah mendekati hari kematiannya, yang dia harus menunggu kematiannya di tempat menunggu kematian gitu, kayak gitu. Jadi waktu itu aku datang terus aku ngeliat ibu itu gitu. Ya sebenarnya sih kalau menurutku sih agak ya, aku sebagai orang timur kasihan gitu ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kan orang tua gitu kan biasanya sama anaknya. Kalau misalnya pun neneknya atau siapapun sakit kayak gitu kan biasanya orang terdekat ya dari keluarga sendiri gitu loh. Biasanya akan menemaninya. Kalau aku ngelihat nenek itu waktu dia tinggal di tempat penunggu kematian itu bener-bener nggak ada anak, bener-bener ya suami yang gak ada, bener-bener sendiri. Aku gitu kalau nengok sama temanku gitu, kasihan ya mbak ya kalau udah hari tua gitu nggak punya keturunan, nggak punya siapa-siapa. Kalau ya walaupun sebenarnya di sini kalaupun kamu sendiri pasti akan selalu ada orang yang ngurusi itu loh, orang yang mengurusi kamu. Dari memang ya sistem di negara sini kan sudah jelas banget gitu loh, maksudnya kalau orang tua tinggal sendiri nanti akan ada perawat yang ngurus, akan ada tempat ini. Bahkan untuk semua waktu itu mbah itu nenek ini nggak bisa apa-apa termasuk makan, terus surat-surat yang lain penting, dokumen-dokumen yang penting ya kayak gitu, terus biaya-biaya yang harus dia bayarkan per bulannya semuanya waktu itu waktu beliau sakit. Jadi beliau nggak benar-benar mikir hal tersebut, itu ada orang lain sendiri yang beliau kasih kekuasaan penuh untuk mengurus kayak gitu. Jadi memang semuanya sistemnya sudah terkoordinasi dengan baik di sini saat ya seperti inilah kejadiannya yang aku bilang, seseorang benar-benar sendiri, nggak ada yang ngurus, nggak ada anak, nggak ada keturunan dan lain sebagainya. Itu sistem bagusnya yang ada di Belanda gitu ya. Cuman ya aku sebagai orang Asia agak kaget, kok ada ya panti penunggu kematian gitu ya. Di tempat kita kan nggak ada yang kayak gitu, adanya kan cuma rumah sakit sama yang namanya ya panti jompo, panti ya asuhan gitu ya. Malah di sini kayaknya panti asuhan nggak ada di Belanda untuk anak-anak, misalnya anak-anak yang nggak apa sih, anak-anak yang misalnya nggak punya orang tua atau dilahirkan dari tanpa
di luar status pernikahan kayak gitu di Belanda nggak ada, karena memang di sini orang biasa misalnya mau hamil di luar pernikahan terus punya anak hidup normal seperti orang yang sudah menikah kayak itu biasa. Jadi setauku sih tidak ada panti asuhan di sini. Jadi adanya di sini panti jompo, panti penunggu kematian kayak gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman semuanya, cerita mengenai panti penunggu kematian. Ya intinya orang tersebut menunggu dan waktu aku melihat sih ya, sebelum aku tutup, jadi waktu aku melihat panti kematian itu memang ya kayak kamar biasa gitu, tapi kamarnya memang lebih luas dibandingkan dengan kamar panti jompo gitu. Panti jompo di sini juga kayak kamar gitu, sudah ada kamar mandi, bla 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 gitulah, pokoknya sudah ada perawat, sudah ada dokter, semuanya tersedia di situ 24 jam. Jadi kalau terjadi apa-apa gitu pasti langsung cepat ditangani. Cuman bedanya kalau panti jompo itu memang luasnya kamar, luasnya tempat itu nggak seluas saat aku melihat di panti penunggu kematian. Jadi memang kayak ya sebelum kamu mati bener-bener dikasih the best of the best dulu lah, dari sisi tempat, dari sisi pelayanan, terus dari sisi makanan, dari sisi keinginan, dari sisi semuanya gitu loh. Kayak menikmati detik-detik terakhir atau saat-saat terakhir di dunia ini, nikmatilah sebelum hari kematian itu tiba kayak gitu. Merinding ya saya kalau maksudnya aku kalau flashback lagi dengerin ngelihat pengalaman pribadi aku saat aku melihat panti kematian itu dan melihat orang tersebut gitu. Oh, so kasihan banget. Jadi ya kayak apa ya, kayak ya apapun yang pengen dilakukan ya support gitu, dokter sama si perawatnya support. Bahkan terakhir itu kan sebenarnya kan kalau orang kanker apa sih, kanker paru-paru ya, waktu aku ngelihat nenek ini ya, itu kan sebenarnya udah nggak boleh ngerokok gitu kan, karena ya udah nggak baik kesehatan. Tapi memang ya si dokter sendiri sudah mendiagnosa bahwa kamu nggak akan live, nggak akan hidup lama di sini. Jadi nenek tersebut maunya tetap menikmati rokok, ya wes, ya sudah kalau memang itu yang pengen dilakukan ya monggo, nggak apa-apa. Jadi hal-hal seperti itu walaupun sebenarnya sudah dilarang, tapi ya kalau si nenek itu pengen menikmatinya apa ya, menikmati hidup di detik-detik terakhirnya ya wes gitu loh. Jadi ya apa yang mau ya apa boleh buat gitu kan. Terus ya apalagi ya, kayaknya seperti itu sih aja teman-teman semuanya yang bisa Astrid ceritakan ke kalian semua mengenai ervaringan alias pengalaman pribadi melihat panti penunggu kematian yang ada di Belanda. Merinding deh pokoknya. Ya kurang lebih seperti itu dulu aja cerita hari ini tentang hal mengejutkan atau hal yang mengerikan mungkin bisa dibilang ke kalian semua. Tapi jangan lupa sebelum Astrid tutup, subscribe YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia Belanda. Jangan lupa aktifin loncengnya juga, like, share, ataupun komen ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Matur nuwun, terima kasih yang udah menonton video ini dan dadah.